Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Ibadah pada pagi hari ini. Semua semangat nggak hari ini? Semangat, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita ya. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah. Bapak terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami tahu kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya semata-mata karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berjanji hari ini Tuhan, Engkau yang menjadi pusat pujian kami, Engkau yang menjadi fokus kami Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami puji. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kami siap beribadah di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jiwa kami, jiwa kami memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Kami mau bermasmur Tuhan, bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhanku, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Yes, Lord. Haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa
bagi anak domba berkuasa selamat. Bagi anak domba, 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 bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Yes, Tuhan. Orabaya shikirala balala. Hira balala balala. Hira balala balala. We need you, Lord. We need you, Lord. Yes, Tuhan. Orabaya shikirala balala. Hira balala balala. Hirabaya shikirala balala balala balala. Hirabaya shik. Orabaya shikirala.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Tidak ada sehelai pun rambut kami yang jatuh yang Tuhan tidak tahu. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur sampai hari ini, sampai detik ini. Tuhan tetap adalah Tuhan yang setia. Tuhan tetap adalah Tuhan yang selalu menjaga setiap kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami kembali membuka hati kami lebar-lebar untuk pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi umat-Mu ya Tuhan. Biar iman kami dikuatkan, biar iman kami semakin kokoh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap sama-sama katakan amin. God bless you all, silakan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan. Gimana kabarnya saudara? Senang ya kita masih bisa berkumpul seperti ini, kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Juga yang di rumah tentu saja untuk saudara-saudara yang ada di rumah kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersingkat waktu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah, untuk membuka Alkitab kita dari kitab Roma. Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau sudah saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Roma pasal pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara senang dengan judul khotbah, maka tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara adalah the power of the gospel. Ya, the power of the gospel, atau dalam bahasa Indonesianya kekuatan Injil. Ya, Injil adalah kekuatan Allah. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, next berikutnya. Kalau kita perhatikan, saudara, hari-hari ini yang jadi trending topik khususnya 9 bulan terakhir ini adalah benda yang begitu kecil, benda yang nyaris tidak terlihat, yang saudara bisa lihat di layar, ya. Ini sudah diperbesar, ya, berapa kali lipat, udah jutaan kali lipat mungkin gitu, ya. Dan ini namanya kita kenal dengan istilah virus corona, atau dengan istilah kerennya adalah apa? COVID-19, saudara. Saudara, benda yang begitu kecil dan nyaris tidak terlihat ini begitu mematikan, saudaraku, ya. Virus ini nggak cuma mematikan, tapi juga udah memporak-porandakan seluruh tatanan dunia. Berapa banyak orang kehilangan pekerjaan karena benda yang kecil ini, saudara, ya. Berapa banyak orang kehilangan mata pencahariannya gara-gara benda yang begitu kecil ini, ya. Berapa banyak pabrik-pabrik, saudara, toko-toko gulung tikar karena benda yang sekecil ini, saudaraku, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi dampak yang disebabkan oleh benda yang begitu kecil ini yang namanya virus corona. Singkat kata, virus ini begitu menakutkan dan melumpuhkan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi saya mau bilang begini, kalau pagi ini saudara dan saya ada di tempat ini, demikian juga saudara-saudara yang ada di rumah, kita masih dalam keadaan sehat. Itu adalah bukti daripada pemeliharaan tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bisa kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita? Nah, saudara, pada hari ini saya ingin menyampaikan, saudara, orang boleh saja takut terhadap virus corona ini. Kita wajar saja takut, saudaraku, ya. Sampai kita beribadah mesti pakai masker semuanya, ya. Sebenarnya bukan karena takut, ya, kita saling menjaga satu dengan yang lain. Tetapi saudaraku, yang jangan pernah dilupakan ialah ini, saudaraku, bahwa setiap orang yang percaya, siapa di sini orang percaya angkat tangan? Ya. Saudara, kita semua punya tugas untuk memberitakan kabar baik. Yang setuju bilang amin. Saudara, hari-hari ini dunia sudah begitu banyak mendengar kabar buruk, saudaraku. Ya, nggak usah di luar sana, di Indonesia saja, saudara. Setiap hari, ya, udah virus, ya, ada lagi nanti kejadian ini, kejadian itu, saudara, ya. Setiap hari, saudara, kita hadapi hal-hal kabar-kabar buruk. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa setiap orang yang percaya, Tuhan berkata, biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita memberitakan kabar baik, saudaraku. Ya, oleh sebab itu saya bersyukur karena gereja ini berdiri di atas dasar visi Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Yang bunyinya bagaimana, saudara? Karena itu, apa? Pergilah, jadikanlah apa? Semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan lupa, nggak berhenti sampai di situ, saudara. Kalimat belakangnya dikatakan apa? Maka ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji penyertaan Tuhan kepada kita, itu adalah ketika kita mau melakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus itu, yaitu pergi dan memberitakan kabar baik, saudara. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang, saudaraku, begitu takut. Begitu takut, boleh tampilkan berikutnya? Begitu takut dan malu, saudara, ya. Berikutnya lagi. Oke, ya saudara, sebelum saya sampaikan berikutnya, saudaraku, kata kalimat yang dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dalam bahasa aslinya, saudara, dalam bahasa Inggrisnya, for I am not ashamed, ya, kata Paulus, I am not ashamed, aku tidak malu. Tetapi saudara, pada kenyataannya ada begitu banyak orang takut dan ada begitu banyak orang malu untuk memberitakan kabar baik. Berikutnya next. Ya, saudara, kita tahu sama-sama bahwa Injil itu berasal dari kata Yunani yang artinya kabar baik. Ya, kenapa disebut kabar baik, saudaraku? Ya, kenapa disebut kabar baik? Simpel aja, saudaraku. Ya, karena saudara,
isi dari berita Injil adalah berita yang menyelamatkan. Yang setuju bilang amin. Amin saudara. Ya. Tapi banyak orang pada hari-hari ini itu ketakutan ketika memberitakan Injil saudara. Why? Kenapa saudaraku? Ya, ada yang takut dianiaya. Berikutnya, takut ditolak. Takut apa lagi? Takut diolok-olok. Berikutnya apa lagi? Takut dimusuhi. Takut diintimidasi. Takut dipenjara. Takut dikucilkan. Takut dibunuh. Takut, dan takut saudaraku. Ya, banyak orang punya 1001 alasan untuk tidak memberitakan kabar baik. Tetapi sebenarnya saudara, intinya bukan cuma karena takut. Intinya adalah ini saudara, berikutnya. Intinya saudara, sesungguhnya orang tidak mau memberitakan kabar baik, sesungguhnya orang itu takut saudara. Kenapa? Karena disebabkan mereka tidak menyadari kuasa Injil dan tidak menyadari urgensi dari pemberitaan Injil itu sendiri. Hari ini saya tidak berbicara tentang urgensi, tapi hari ini saya berbicara tentang kuasa daripada Injil, saudara. Ya. Di dalam ayat yang tadi kita baca, saudaraku, Rasul Paulus menyebutkan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Maksudnya apa, saudara? Mari kita sadari bersama-sama, Injil itu bukan berasal dari manusia, saudara. Injil itu berasal dari siapa, saudara? Injil itu berasal dari Allah, saudaraku ya. Injil itu adalah berita yang penuh kuasa. Injil itu berita yang penuh kuasa, yang sangat powerful, saudara. Penuh kekuatan, dan kekuatan itu asalnya dari siapa, saudara? Dari Tuhan, saudaraku. Saudara, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk takut untuk memberitakan Injil. Kalau kita mengerti bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Di dalam Injil ada kuasa Allah, saudara. Ada kekuatan Allah. Ya. Next, berikutnya. Nah, saudara, kata kekuatan yang dipakai, saudara, dalam kalimat ini di dalam bahasa aslinya itu dipakai kata dunamis, saudaraku ya. Kata yang dipakai itu adalah dunamis yang artinya mighty, miracle, power, ability. Itu arti kata dunamis, saudara. Kata yang sama ini dipakai di dalam Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Kata kuasa di situ, kata yang dipakai adalah dunamis ini, saudaraku. Kita akan menerima power yang datang daripada Tuhan. Ya. Power, bukan hanya power, miracle, saudara. Ability itu diberikan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas kenapa Injil disebut sebagai kekuatan Allah. Minimal ada 4 hal, saudara, yang akan kita pelajari pada hari ini. Mengapa Injil itu disebut sebagai kekuatan Allah? Yang pertama, berikutnya. Karena di dalam Injil, Allah menyatakan kedaulatannya yang melampaui logika, yaitu dengan mengutus Kristus yang punya nature, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Roma 1 ayat 3-4, nanti saudara bisa baca di rumah, saudara ya. Nah, saudara-saudara, inilah yang paling luar biasa. Beberapa saat lagi, saudara, beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. Saya mau katakan kepada setiap kita, Natal itu adalah keajaiban, saudara. Kenapa Natal adalah keajaiban? Saudara pernah berpikir enggak? Ya, bisa bayangkan enggak? Yang namanya Tuhan semesta alam, yang namanya Tuhan yang menjadikan langit bumi beserta segala isinya, itu turun menjadi manusia. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Saudara, bayangkan sejenak, Tuhan kita itu, saudara, Tuhan yang bertahta di surga, dia pernah berjalan di atas muka bumi. Di tengah-tengah manusia, saudaraku. Ya, dia hadir di tengah-tengah manusia, makanya disebut namanya Immanuel, saudara. Ya, Allah beserta dengan kita. Saudara-saudara, ini yang saya kagum. Tidak ada agama dimanapun, saudara, yang mengajarkan bahwa Allahnya itu pernah turun ke dalam dunia. Hanya di dalam kekristenan, saudara. Kenapa Injil disebut sebagai kekuatan Allah? Karena di dalam Injil ini, saudaraku, Tuhan menyatakan kedaulatannya, ya, yang melampaui logika kita. Bagaimana mungkin Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu perkasa, Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, itu bisa turun ke dalam dunia. Tetapi sejarah membuktikan, fakta membuktikan, dia pernah ada bersama-sama dengan manusia. Dia pernah menjadi daging, dia pernah hidup di antara manusia, saudaraku. Ya.
Nah ini yang satu hal yang sangat luar biasa saudara, dan memang ini susah masuk diterima oleh akal kita. Tetapi berbahagialah saudara kalau kita adalah orang-orang yang percaya. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Saya mau katakan berbahagialah kita. Nah saudara, itu alasan yang pertama, kenapa Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang kedua, saudaraku, Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa? Karena Injil memiliki kuasa yang menyelamatkan. Injil memiliki kuasa yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di sini yang pernah lihat mujizat? Pernah mengalami mujizat? Pernah lihat mujizat ya? Kita suka lihat di KKR, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, saudara ya. Dan orang tuli mendengar, saudara ya. Yang buta dicelikan ya. Kagum nggak saudara? Kagum ya, kalau kita melihat hal-hal seperti itu, hal-hal yang spektakuler, saudara. Tetapi saya mau katakan, saudaraku, tahukah saudara bahwa mujizat terbesar itu bukan itu semua, saudara. Bukan orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, saudara. Orang buta dicelikan, bahkan bukan orang mati dibangkitkan. Tetapi saya beritahu buat setiap kita pada pagi hari ini, mujizat yang terbesar adalah orang yang diselamatkan. Katakan amin. Saudara ngerti nggak sih arti diselamatkan? Ngerti nggak saudara arti diselamatkan? Saudara, yang namanya diselamatkan itu kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita seharusnya kita ini binasa? Seharusnya saudara dan saya ini binasa. Tapi oleh anugerah Tuhan, ternyata kita ini saudara-saudara adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan sejak dari semula. Untuk apa? Untuk diselamatkan. Dan Tuhan bukan cuma memilih kita, tapi Tuhan juga membuktikan dirinya, Dia turun ke dalam dunia menyelamatkan kita, saudara. Ya, kita telah dipindahkan dari kebinasaan yang kekal kepada kehidupan yang kekal. Dahsyat nggak saudara? Halo? Dahsyat nggak saudara? Saudara sadar nggak sih? Kita ini harusnya orang-orang yang mati saudara, harusnya orang-orang yang binasa. Roma pasal 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 jelas saudara. Semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah apa saudara? Maut saudara. Saudara, saya nggak ngerti bagaimana dengan saudara ya, tapi saya mau katakan saya bersyukur. Kalau kita yang harusnya binasa, tapi Tuhan gantikan semuanya itu, Tuhan berikan kepada kita hidup yang kekal. Banyak kali kita jadi orang Kristen, kita nggak menyadari, kita take it for granted. Kita pikir ya biasa-biasa aja, tetapi ini satu hal yang luar biasa saudara. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut nasib kekekalan kita saudara ya. Saudara-saudara, tidak ada satu kuasa pun, saya beritahu sekali lagi, tidak ada satu kuasa pun di muka bumi yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Nggak ada saudara, nggak ada. Saudara boleh kaya sekaya-kayanya, saudara boleh punya uang bermiliar-miliar, saudara boleh punya apa saja saudaraku. We cannot buy the heaven. Kita nggak pernah bisa membeli yang namanya surga. Kita nggak bisa memberi yang namanya hidup yang kekal. Kita nggak bisa saudara. Dengan uang kita yang banyak kita nggak bisa lakukan itu. Tetapi oleh anugerah Tuhan, saudaraku, kita diselamatkan. Ya, ini berita Injil yang luar biasa. Apa sih sebenarnya isi daripada berita Injil? Kalau kita berkata, aduh saya nggak berani Pak memberitakan kabar baik. Saya mau tanya sama saudara, apa isi daripada berita Injil? Isi dari berita Injil adalah simple, saudara. Kita adalah orang-orang yang harus binasa karena dosa Adam, ya. Yaitu dosa asal. Saya tidak sebut dosa warisan, ya. Kita percaya dosa asal. Bukan dosa warisan, tetapi dosa asal. Dosa yang berasal dari Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa nggak taat, Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar itu, saudara, yang jahat. Lalu Tuhan menghukum dan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Bukan hanya diusir keluar, tapi mereka harus binasa, harus mati, saudaraku. Ya, inti berita Injil adalah kita harusnya binasa. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan umat pilihannya. Siapa yang percaya kita adalah umat pilihan Tuhan? Angkat tangan saudara. Kita dipilih sejak dari semula untuk diselamatkan saudara.
Kita dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak orang, saudara. Dan kita diberikan karunia hidup yang kekal. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Itu anugerah yang dahsyat banget, saudara. Ya, sekali lagi saya mau katakan gak ada satu kuasa yang bisa menebus kita, saudara, dari maut selain daripada kuasa Tuhan yang kita sembah, saudaraku. Ya, di dalam ayat 17 dikatakan bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Saudara, kebenaran Allah dinyatakan. Kata kebenaran yang dipakai dalam kalimat ini, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah God's righteousness, ya, kebenaran atau keadilan Allah. Saya mau katakan disinilah letak kedahsyatan daripada Injil. Saudara, di dalam keselamatan itu ada satu proses yang namanya pembenaran. Pembenaran. Dalam bahasa Inggrisnya justification by faith, saudara ya. Melalui Injil Kristus, yaitu penebusan Kristus di atas kayu salib, saudara, kita yang berdosa ini dibenarkan. Coba saudara bayangkan sejenak. Bayangkan sejenak, berapa tahun kita jadi orang percaya di sini? Mungkin ada yang, siapa yang udah 5 tahun jadi orang percaya? Lebih dari 5 tahun, angkat tangan. Lebih dari 5 tahun. Yang lebih dari 10 tahun, angkat tangan. Yang lebih dari 10 tahun. Yang lebih dari 15 tahun, angkat tangan. Nah, saya mau tanya nih sama semua kita, yang sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, saudara ya. Saya mau tanya sama saudara, sampai detik ini, saudara masih melakukan dosa nggak? Ada yang berani berkata di sini, oh Pak Andri, saya nggak pernah melakukan dosa. Ada saudara? Nggak ada. Karena memang pada kenyataannya setiap kita, saudara dan saya, kita masih bisa berbuat dosa, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi Alkitab berkata begini, saudaraku, di hadapan Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang benar. Sekali lagi saya ulangi, di hadapan Tuhan, saudara dan saya disebut sebagai orang-orang benar. Loh kok bisa Pak ya? Padahal kan saya masih berdosa. Iya, tapi Alkitab berkata, engkau adalah orang benar, bukan karena kebenaran kita sendiri. Bukan saudaraku. Tetapi kita dibenarkan karena apa? Karena Yesus tinggal di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi waktu Tuhan lihat kita, Tuhan itu bukan lihat diri kita yang benar. Bukan saudaraku. Tuhan waktu lihat kita, dia lihat Yesus tinggal di dalam kita. Yesus mati bagi kita. Kita menjadi miliknya. Kita dimeteraikan oleh Allah. Dan bukan hanya dimeteraikan, kita dibenarkan oleh Allah. Katakan amin. Saudara, jadi saya mau katakan kepada saudara semua yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang beruntung. Katakan, saya orang yang beruntung. Bilang sebelah kiri, sebelah kananmu, kamu orang yang beruntung. Bukan cuma orang yang beruntung, orang yang paling beruntung bilang, orang yang paling beruntung. Kenapa saudara? Karena harganya telah lunas dibayar. Sekali lagi saya ulangi, harganya telah lunas dibayar. Kita telah dibeli, Alkitab berkata, dan harganya telah lunas dibayar. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, saudara, melalui darahnya yang dicurahkan bagi kita, Alkitab berkata, waktu Yesus berkata, it is finished. Saudara, dosa masa lalu kita, dosa masa kini kita, dosa kita yang akan datang, sudah ditanggung oleh Tuhan. Dahsyat Tuhan kita? Siapa yang setuju bahwa Tuhan kita dahsyat? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Ini kedahsyatan daripada Injil, saudara ya, kabar baik. Ya, dan kabar baik ini bukan hanya menjadi bagian daripada kita, tapi mari kita beritakan bagi banyak orang di sekeliling kita. Amin, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hukum, saudaraku, kalau di matematika, jika A sama dengan B sama dengan C, maka A harus sama dengan C. Jadi kalau kita berkata bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan Yesus itu hatinya, saudara, adalah untuk jiwa-jiwa. Maka kalau kita berkata kita orang yang mengasihi Tuhan, hati kita pun harus hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Yang setuju bilang amin. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tim penggembalaan, tahun ini seharusnya kita mencanangkan untuk berangkat ke Kalimantan, saudara ya, untuk melakukan misi, tetapi karena masalah COVID ini jadi tertunda, saudaraku. Ya. Tetapi yang saya mau katakan begini, kalau kita mengaku sebagai orang percaya, yang normal, saudaraku, kalau kita orang percaya yang normal, sekali lagi saya ulangi, maka kita pasti akan melaksanakan amanat agung Tuhan.
maka kita pasti akan memberitakan kabar baik. Maka kita pasti tidak akan tinggal diam sebelum kita memberitakan tentang Yesus kepada siapapun yang kita temui. Yang setuju bilang amin. Amin, saudara. Saudara, untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik itu, jangan saudara bayangkan yang terlalu dalam gitu ya. Jangan saudara bayangkan, saya mesti sekolah Alkitab dulu, saya mesti sekolah teologi dulu. Enggak, saudaraku. Simple, ketika kita ketemu sama orang, saudaraku, pembantu kita, teman kita, tetangga kita, ceritakan aja tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya setiap kita di sini ngalami kebaikan Tuhan, amin. Kita bisa bercerita bahwa Tuhan itu baik buat kita. Ya. Dengan menceritakan bahwa Tuhan itu baik buat kita, dengar baik, kita sudah menanam benih Injil. Dan Alkitab berkata benih yang kita tabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia, saudara. Nanti saya akan bicara tentang ini lebih dalam lagi, ya. Tapi mari kita lihat lagi. Yang kedua tadi, saudara, Injil itu apa, saudara? Memiliki kuasa yang menyelamatkan, ya, karena kita dibenarkan juga oleh Tuhan. Satu proses yang namanya pembenaran, saudara. Ini dahsyat banget, saudara, ya. Dan yang ketiga, saudaraku, Injil telah mematahkan kuasa maut. Bukan cuma mematahkan kuasa maut, tetapi mendatangkan hidup yang kekal bagi orang percaya. Yuk kita lihat sama-sama 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-10. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-10. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, perhatikan baik-baik, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, Injil nggak cuma mematahkan kuasa maut, tetapi mendatangkan hidup yang kekal. Salah satu ayat favorit saya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena pertama kali saya diperkenalkan terhadap kekristenan adalah ayat ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Waktu saya TK, saudara, dalam acara Natal, ada acara, saudara, di mana saya disuruh pakai baju Bali, ya. Lalu kemudian saya diberikan ayat hafalan, yaitu ayatnya ini, Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya apa, saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kenapa Injil itu adalah kekuatan Tuhan? Karena Injil Kristus memberikan jaminan 100%. Sekali lagi berapa persen, saudara? 100%. Bahwa apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa sampai selama-lamanya. Gereja Sungai Yordan menganut paham Calvinism, ya, di mana kalau kita percaya kepada Tuhan, saudara, sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan tidak akan pernah hilang, saudaraku. Ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka 100%, sekali lagi saya katakan 100%, bukan 99,999%, tapi 100%, pasti kalau saat ini saudara meninggal, saudara langsung bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara, dalam kekristenan itu gak ada alasan buat kita untuk takut, untuk cemas, saudara. Terhadap setiap masalah, pergumulan yang kita hadapi, kita gak perlu takut. Kita gak perlu cemas, saudaraku. Ya. Karena apa, saudara? Hidup kita udah dijamin sama Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, lihatlah aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Setiap hari saudara kita dipandangi oleh Tuhan. Ibu Sunmoy ada di sini, Ibu Sunmoy? Gak ada ya? Siapa? Mainya yang ada di belakang. Ya. Setiap hari Tuhan melihat Mainya di telapak tangannya. Amin. Artinya apa? Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan menjamin hidup kita 100%. Jadi kita gak perlu takut, kita gak perlu ragu. Masalah boleh datang, boleh ada COVID, boleh ada apa aja, saudara. Orang percaya ujung-ujungnya kita bersama dengan Tuhan di surga. Haleluya. Amin, saudara. Jadi hari ini mungkin saudara keluar dari ruangan ini,
Terjadi sesuatu kita tidak bisa predik ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, misalnya kita mengalami kecelakaan, kita mati atau apa saudara, nggak perlu takut, kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin saudaraku ya. Injil mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup kekal bagi orang yang percaya. Inilah yang disebut dengan providensianya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di tempat ini, kita dipelihara oleh Tuhan. Makanya kan ada lagu ya, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, kenapa? Bapa di surga memelihara. Dia Bapa yang amat sangat mengasihi setiap kita, Bapa yang memelihara kehidupan kita. Itulah kekuatan daripada berita Injil, saudara. Yang keempat dan yang terakhir, saudaraku ya. Yang terakhir, kenapa Injil itu disebut sebagai kekuatan Allah? Yang keempat, karena kuasa Injil gak cuma menyelamatkan manusia, tapi juga memimpin kita di dalam pertumbuhan iman. Paket Injil itu lengkap, saudara. Paket Injil itu bukan hanya membuat kita menerima keselamatan, gak cuma itu saudara. Tapi paket Injil juga memimpin kita ke dalam pertumbuhan iman. Yang setuju bilang amin. Amin saudara. Roma 10 ayat 17 berkata apa? Iman timbul dari apa? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini, sementara saudara duduk di sini, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Saya percaya saudaraku, iman saudara dibangkitkan. Ya, dan saya percaya saudaraku kita akan semakin bertumbuh. Karena kehidupan orang percaya itu enggak cuma berhenti saat kita diselamatkan saudara. Ya, sekali lagi kehidupan kita sebagai orang percaya enggak berhenti saat kita diselamatkan. Tetapi itu justru adalah permulaan saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bertumbuh saudara. Seringkali saya bertanya, untuk apa engkau menjadi orang Kristen? Maka ada saja jawabannya berkata, supaya saya diselamatkan. Supaya saya masuk surga. Saudara, kalau kita memang cuma percaya, jadi orang percaya itu cuma supaya kita masuk surga, saudara, maka bukankah lebih baik ketika kita diselamatkan, langsung saja kita dibawa ke surga. Tetapi pada kenyataannya Tuhan mau kita masih hidup di dunia ini, saudaraku. Untuk apa? Untuk bekerja, menghasilkan buah. Yang mengerti katakan amin. Untuk kita bertumbuh, saudara. Makanya apa sih goal dalam kekristenan? Apa sih goal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Halo? Apa yang menjadi goal kita sebagai orang percaya? Goalnya adalah supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Roma 8 ayat 29 berkata, Tuhan mau sampai suatu saat nanti kita akan terus semakin dikuduskan, sehingga pada akhirnya nanti saudara, pada waktu dia datang untuk kedua kalinya, kita disempurnakan oleh Tuhan, dan kita menjadi serupa dengan Kristus saudara. Makanya saya mau bilang Roma 8 ayat 29 itu berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, Roma 8 ayat 28. Saudara ingat ayat Roma 8 ayat 28 apa? Allah turut apa? Turut bekerja. Dalam apa saudara? Segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mengasihi dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu bunyi dari Roma 8 ayat 28. Makanya saudara, saya meminjam istilah yang dipakai oleh Pastor Paul beberapa minggu yang lalu. Tuhan itu kasih kita kurikulum saudaraku yang harus kita ikuti. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. COVID-19 ini salah satu kurikulum yang harus kita jalani bersama-sama. Sampai kapan? Gak tahu saudara ya, gak ada di sini yang bisa tahu sampai kapan. Mungkin di antara kita udah bilang begini, Tuhan sampai kapan sih nih COVID-19 ini selesai gitu ya. Saya udah capek nih Tuhan ya. Tetapi saya percaya kalau Tuhan masih izinkan ini terjadi, Tuhan itu memberikan kekuatan kepada setiap kita. Yang setuju bilang amin. Amin. Kita itu ada dalam perlindungannya Tuhan. Tadi saya bilang dalam providensianya Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut saudara. Dan yang jelas, semuanya ini adalah untuk apa?
untuk kita mengalami pertumbuhan iman. Saudara, iman itu enggak statis tetapi dinamis. Iman orang percaya harus bertumbuh dan progresif, saudaraku. Bertumbuh. Saya berdoa supaya jemaat gereja Sungai Yordan imannya terus bertumbuh. Makanya saya mau bilang saudaraku, mungkin kita sudah terbiasa mendengar khotbah tentang berkat. Tetapi ada saatnya juga kita perlu menerima makanan keras. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Karena ini yang paling penting saudaraku. Hari-hari ini Tuhan mau kita punya iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Yang setuju bilang amin. Amin, saudara. Ya, iman bisa bertumbuh melalui progressive sanctification atau pengudusan yang sifatnya progresif. Lalu progressive knowledge in Christ, ya. Di mana hari demi hari pengetahuan kita tentang Tuhan itu semakin bertambah. Dan yang terpenting adalah saudara dan saya harus terus melekat kepada Tuhan. Saudara, implikasi daripada firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah 3 hal, saudara. Yang pertama, Injil harus dialami. Katakan dialami. Kita harus mengalami itu, saudara. Bukan hanya kita dengar tentang berita-berita Injil. Bukan hanya kita dengar berita tentang kabar baik hanya sebagai pengetahuan. Tapi harus kita alami. Yang kedua, Injil harus ditanam sejak dini. Yang setuju bilang amin. Jadi kalau kita punya anak, mari kita dari kecil, saudara, anak itu kita sudah beritakan tentang Injil, kabar baik. Kita beritakan anak kita sejak dari dia masih kecil, saudara. Ya. Saudara, yang ketiga, Injil itu harus diberitakan. Ini yang terpenting buat saudara-saudara yang ada di rumah juga, saudara. Ya, Injil itu harus diberitakan. Kalau kita jadi orang percaya sampai detik ini, saudara, apalagi yang sudah puluhan tahun, tadi saya tanya udah ada yang 15 tahun, tapi saudara tidak pernah memberitakan Injil, that's a big question mark. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Memang kita percaya, saudaraku, orang-orang itu diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kita berkata-kata. Benar, kita percaya itu, saudaraku. Tetapi Alkitab mengatakan, saudara, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Bahkan Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan kabar baik. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini implikasi yang penting yang harus kita lakukan. Saya berdoa supaya jemaat Sungai Yordan di tempat ini menjadi jemaat yang misioner. Yang setuju bilang amin. Amin, saudara. Karena gereja yang tidak menginjil itu bukan gereja. Gereja yang tidak memberitakan kabar baik itu bukan gereja. Dan gereja bukan bicara tentang gedung, bukan organisasi, tapi tentang kita semua. Katakan gereja bicara tentang siapa? Tentang saya. Katakan saya. Ya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus menjadi agen perubahannya Tuhan. Kita harus memberi dampak bagi orang-orang sekeliling kita. Yang mengerti katakan amin. Saudara, sebagai penutup, daripada khotbah saya ingin menyampaikan tentang the power of one. Ini bukan khotbah tersendiri lagi, bukan, saudara, ya. Tapi saya mau bilang begini, saudara, jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu. Banyak dari kita kalau kita dengar kata satu, apa sih satu, nggak ada artinya gitu ya. Kenapa saya mau ngomong the power of one, saudara? Saudara, kepada setiap kita yang ada di tempat ini, saudaraku, Tuhan itu taruh kuasa, Tuhan itu investkan rohnya di dalam diri kita, saudara. Ya, ada power di dalam kita. Tadi saya udah ulangi berkali-kali, ada kuasa di dalam pemberitaan Injil. Setiap kita yang ada di tempat ini, kita punya kuasa Tuhan. Yang setuju bilang amin. Makanya saudara, saya mau bilang saudaraku, kalau ada jemaat di tempat ini yang lagi sakit, nggak usah dikit-dikit cari Pak Andreas, dikit-dikit cari Pak Paul, dikit-dikit cari Ibu Dewi. Nggak usah, saudara, karena di dalam diri setiap kita ada kuasa. Yang setuju bilang amin. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, Alkitab bilang, saudara. Ya. Nah, saudara, saya mau bilang di dalam diri kita ada kuasa. Makanya, saudara, setiap usaha yang kita berikan untuk pemberitaan Injil, itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau saudara mau memberitakan kabar baik kepada satu orang saja, saya mau katakan maknanya itu begitu besar, saudara. Maknanya itu begitu besar. Jangan saudara lihat hanya satu orang, saudara. Next, berikutnya. Boleh tampilkan berikutnya, next. Ya, saudara lihat ini gambar apa, saudara? Biji apa ini? Biji mangga.
Siapa di sini yang doyan mangga? Angkat tangan. Ada yang doyan mangga mengkel, ada yang doyan mangga yang manis, saudara ya. Ada yang doyan arum manis dan lain sebagainya. Ya, kalau saya ngomong mangga udah mulai pada ngiler nih semuanya. Ya, saudara kita suka sama mangga, saudara ya. Satu biji mangga, saudara, itu kalau ditanam, pada akhirnya dia akan bertumbuh dan akhirnya menjadi pohon. Ya, saudara lihat nih pohonnya besar ya, besar gak pohonnya? Besar ya, tentunya jenis-jenis mangga berbeda-beda ya, saudara ya. Tapi pohonnya bisa menjadi pohon seperti ini. Dan gak cuma pohon, saudara. Pada akhirnya dia akan menghasilkan apa? Buah. Ya. Makanya orang Kristen berkata, dari mana kita dikenal sebagai orang percaya? Dari buahnya, saudara. Ya. Saudara jangan pernah meremehkan kuasa dari satu. Ada orang yang berkata, aduh saya cuma dipercaya sama Tuhan nih cuma satu. Satu jiwa itu juga sangat berharga, saudara. Satu jiwa itu sangat powerful. Karena satu jiwa bisa Tuhan pakai, saudaraku, ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Gak cuma dia berbuah, saudara. Pada akhirnya buahnya itu jatuh dan nanti ada bijinya itu juga kembali tertanam dan nanti akan berdiri pohon-pohon mangga, saudara. Banyak pohon mangga seperti ini, saudaraku. Ya. Oke, berikutnya. Saudara ingat cerita ini? Ini cerita tentang siapa, saudara? Tuhan Yesus dan wanita Samaria, di mana? Di tepi sumur Yakub. Ya, kita ingat ceritanya betul bagaimana Yesus suatu ketika berjalan-jalan dan akhirnya dia tiba di satu sumur dan dia meminta air kepada wanita ini. Lalu kemudian akhirnya Yesus menceritakan tentang air hidup dan dari situ Tuhan Yesus mulai menceritakan tentang penyembahan yang benar, saudara ya, dan berbicara tentang Injil kepada wanita ini. Pada akhirnya wanita ini, saudaraku, kembali ke desanya dan saudara, Alkitab mengatakan bahwa desanya itu dimenangkan bagi Tuhan. Satu orang bisa dipakai untuk banyak orang, saudara. Makanya saya mau bilang di tempat ini kalau ada ketua-ketua blessing, ketua-ketua komsel, mari saudara kita bertekun. Berapa banyak orang yang saudara gembalakan? 3 orang? 4 orang? Buat saya 3 orang itu more than enough, saudara. Ya, more than enough. Kalau 3 kita bina dengan sungguh-sungguh, dia bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Berikutnya, next. Ini siapa saudara? Petrus. Petrus di hari Pentakosta. Setelah dia murid-murid menerima kuasa Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta, Alkitab berkata Petrus berkhotbah dan 3.000 orang dimenangkan. Jadi saya bilang jangan pernah meremehkan the power of one. Ya, saya tidak sedang berkata bahwa kita tidak perlu banyak orang, saudara. Ya, saya juga pernah mengkhotbahkan tentang the power of unity, kuasa dari kesatuan. Tetapi satu orang pun, kalau itu ada di tangan Tuhan, itu akan menjadi sangat-sangat powerful. Yang setuju bilang amin. Amin, saudara. Berapa banyak saudara di sini yang siap untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan? Angkat tangan. Berapa banyak saudara yang siap untuk memberitakan kabar baik? Angkat tangan. Ya, mari saudaraku. Udah berapa lama kita jadi jemaat di Gereja Sungai Yordan ini? Mari kita mulai memberitakan kabar baik. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan segera datang. He is coming soon. Dan salah satu tanda yang paling jelas dari kedatangan Tuhan, Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Maka tibalah kesudahannya. Saya berdoa supaya jemaat Sungai Yordan mulai bergerak. Enggak hanya cuma sekedar datang ke gereja ini, enggak hanya cuma sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mulai bergerak karena kita mengerti kuasa dari Injil. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Shalom Bapak Ibu semua. Bulan depan sudah Desember dan kita ada baptisan terakhir di tahun ini adalah tanggal 20 Desember. Jadi Bapak Ibu yang pengen dibaptis segera mendaftar. Pendaftaran terakhir minggu depan. Per Desember kita sudah katekisasi ya. Saya dengar banyak anak-anak yang dibaptis, itu Beben ganteng mau dibaptis juga. Anak saya Selin dibaptis, ada Felis, ada Niken, ada Sandra, banyak tuh ya. 20 Desember kita akan baptis. Nah Bapak Ibu satu hal lagi, ini seminggu ini COVID berkembang cukup banyak di Indonesia khususnya Jakarta. Kita berharap masih bisa ibadah, tetapi kami betul-betul tidak tahu kalau ada pembatasan atau apalagi ke depan kita nggak tahu. Jadi selalu update dengan berita-berita dari gereja. Saya berharap saudara bisa terus mengikuti perkembangan informasi dari gereja ya.
Oke, itu aja Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita. Tuhan, kami memberkati Indonesia. Kami memberkati Pak Jokowi dan semua jajaran. Kami memberkati semua yang ada di Indonesia. Kami memberkati Tuhan orang-orang percaya. Kami memberkati kota ini. Kami memberkati semua hamba-hamba Tuhan. Kami memberkatinya. Tuhan Allah yang sama yang sudah memberkati hidup kami, Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah semuanya. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tadahkan tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga damai sejahtera sukacita Allah kita Roh Kudus turun atas hidupmu dan hidupku. Maka Tuhan memberkati kesehatan kita. Tuhan memberkati rumah tangga kita. Tuhan memberkati keturunan dan masa depan hidup kita. Tuhan memberkati pelayanan kita. Dan Tuhan menjadikan engkau dan saya saksi dimanapun kau dan saya berada. Supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terimalah berkat Allah kita. Jadilah berkat di mana kita berada sambil menantikan Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput engkau dan saya sebagai mempelai Dia di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Karena itu pergilah, jadikan semua